Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahar Amal SPD, Engineer selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Lanjutan 2 terkait blockchain dan cloud computing dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam sesi Zoom untuk melanjutkan presentasi terkait pemrograman Python. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya. Di sini ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian if-else, dictionary, dan modul dan paket. Lalu yang kedua ada program if-else yang sudah dibuat. Yang ketiga ada program dictionary yang sudah dibuat. Dan yang keempat ada paket dan modul yang sudah dibuat. Next. Untuk materi ini saya serahkan kepada rekan saya. Nah, baik. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian if-else. If-else sendiri dalam Python adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau kontrol aliran program. Penggunaan kondisi if dalam pemrograman Python adalah untuk mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi saat program berjalan dan menentukan tindakan yang harus diambil sesuai dengan kondisi tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, izin masuk. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah dictionary. Pengertian dictionary sendiri adalah tipe data yang memungkinkan penyimpanan informasi dalam pasangan key value. Nah, dictionary Python berbeda dengan list ataupun tuple karena setiap urutannya berisi key dan value. Setiap key dipisahkan dari value-nya oleh titik 2. Item dipisahkan oleh koma dan semuanya tertutup dalam kurung awal. Ketika mengakses elemen dictionary, digunakan tanda kurung siku yang sudah dikenal bersama dengan key untuk mendapatkan nilainya. Nah, untuk memperbarui dictionary dilanjutkan dengan menambahkan entry baru atau pasangan nilai kunci, memodifikasi entry yang ada atau menghapus entry yang sebelumnya. Baik, selanjutnya akan saya alihkan kepada rekan saya. Selanjutnya ada pengertian modul dan paket. Modul pada Python adalah sebuah file berekstensi .py yang berisi kode program Python, sedangkan paket atau package pada Python adalah kumpulan modul yang disimpan dalam satu direktori. Kode program dalam modul dapat dipanggil atau impor dari file lain, sehingga memungkinkan penggunaan kembali reusability potongan-potongan kode program tersebut dari berbagai tempat. Sedangkan paket atau package pada Python adalah kumpulan modul yang disimpan dalam satu direktori. Secara sederhana, paket dapat dianggap sebagai direktori biasa yang berisi modul-modul Python. Next. Program Python. Berikut program Python yang meliputi if-else, dictionary, modul, dan paket yang telah kami buat. Next. Yang pertama ada program if-else. If-else. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ibrahim. Baik, izin melanjutkan. Seperti yang sudah dilihat, terdapat dua program if-else, yaitu true dan false. Program yang pertama yaitu true itu dalam artian dapat mendaftar pinjaman online dengan ini, pokoknya di situ melebihi syarat. Nah, sedangkan yang false ini menyatakan tidak dapat mendaftar pinjaman online karena tidak memenuhi syarat. Bisa dikatakan, bahasa pemrograman merupakan suatu wahana untuk memungkinkan pikiran manusia yang dapat dimengerti oleh komputer sehingga mempunyai nilai guna yang dapat mempermudah pekerjaan manusia di era seperti ini. Selanjutnya yaitu flowchart if-else yang true dan flowchart if-else yang false. Pada kedua gambar menunjukkan flowchart dari
program if else pada pendaftaran pinjaman online yang menyatakan bisa atau tidaknya seseorang dalam mendaftar pinjaman online. Pernyataan bisa atau tidaknya dalam pendaftaran pinjaman online ini ditentukan oleh batasan umur ketika pendaftar verifikasi data. Selanjutnya kepada rekan saya dipersilakan. Baik, izin masuk. Di sini adalah program dictionary yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini tercantum dari komponen yang pertama ada komponen mata kuliah, yaitu beberapa mata kuliah yang tercantum. Pertama literasi digital, lanjutan, kemudian kajian drama, dan mata kuliah penulisan kreatif beserta nama-nama dosennya. Nah, pada gambar di atas menjelaskan penerapan program sederhana dengan dictionary yang digunakan untuk menampilkan dosen serta mata kuliah yang diampu. Bisa kita lihat di gambar yang sudah tersedia. Next slide. Nah, gambar selanjutnya flowchart dictionary bisa dilihat di sini. Di sini menjabarkan yang digunakan dalam program dictionary, yaitu digunakan untuk menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam program sederhana dictionary sebagai penampil dosen serta mata kuliah yang diampu. Seperti yang sudah terpapar di gambar ini, ya ada MK1 mata kuliah literasi digital 2, terus dosennya siapa? Bahar Amal SPD MNG, dan selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya di sini ada program paket. Program paket sendiri kelompok kami mengambil dari rumus fisika dengan menghitung gaya dan kecepatan. Gaya dapat dihitung dengan cara mengalihkan massa dan percepatan. Sementara kecepatan dapat dihitung dengan cara membagikan jarak dengan waktu. Next. Di sini ada flowchart paket seperti gambar yang tertera. Cara menghitung gaya yang pertama adalah dengan memasukkan massa dan percepatannya. Sebagai contoh di sini memasukkan massanya 20 dan percepatannya 10. Sehingga hasil perhitungan gayanya adalah 200. Lalu yang kedua menghitung percepatan. Sebagai contoh di sini kelompok kami memasukkan nominal 20 dan 20 sebagai jarak dan 10 sebagai waktu, sehingga hasil percepatannya adalah 2. Next. Di sini ada program modul gaya. Program modul gaya sendiri menjabarkan hasil perhitungan gaya dengan rumus massa dikali percepatan. Next. Nah, di sini ada flowchart modul dengan cara yang pertama memasukkan massa dan memasukkan percepatan, sehingga hasil dari perhitungan gayanya sendiri akan keluar dengan rumus massa dikalikan dengan gaya. Next. Lalu yang ketiga ada program modul, yaitu kecepatan. Di sini kecepatan dapat dihitung dengan cara jarak dibagi dengan waktu. Next. Nah, di sini ada flowchart modul yang gayanya. Cara menghitung gaya adalah dengan cara menginput atau memasukkan jarak, lalu menginput waktu, dan akan keluar hasil dari pembagian antara jarak dengan waktu. Lalu akan keluar di flowchart hasil percepatannya adalah 2. Next. Nah, sebelum saya menutup pemaparan materi dari kelompok 1, izinkan saya membacakan kesimpulan. Dalam pemrograman, pengambilan keputusan melalui kondisi if else dan elif memungkinkan kita untuk merespons berbagai situasi program dengan tepat.
Penerapan dictionary membantu kita menyusun dan mengakses informasi terstruktur seperti data dosen dan mata kuliah. Selain itu, dalam konteks fisika, penggunaan paket dan modul mempermudah perhitungan fisika seperti gaya dan kecepatan dalam program komputasi. Kesemuanya ini mengilustrasikan bagaimana pemrograman bisa digunakan untuk mengatasi masalah dan mengintegrasikan konsep fisika ke dalam solusi perhitungan dengan lebih efisien dan terstruktur. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Maisyarah selaku PJ Mata Kuliah Literasi Lanjutan 2.